berdasarkan kesadaran, tumbuh dari hati. Jadi bukan disiplin yang karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan terkena sanksi. 30 menit itu dipotong 0,5%. Yang terlambat 31 menit sampai 60 menit itu dipotong 1%. Dan inilah yang sebenarnya juga menjadi dilema ya. Di satu sisi dari perangkat daerah, dari atasan itu menyampaikan kepada kami, ini Pak pegawainya, mohon maaf, bandel, nakal, dan lain sebagainya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Kembali lagi bersama saya Prama di ASN, di podcast ASN Bali Bisa, Bali Bincang Santai. Hari ini hari Rabu, 23 Juli 2025, Buddha Umanis Perang Bakat. Apa kabar? Hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi hari ini di topik yang berbeda dengan narasumber, bintang tamu yang berbeda juga. Tapi kali ini saya yakin Bapak Ibu sudah sering banget lihat bintang tamu kita hari ini, sudah sering warawiri, sudah sering bolak-balik di layar Zoom Bapak Ibu. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang spesial dengan topik disiplin bukan beban, melainkan kehormatan. Wah, filosofis banget topiknya. Kita cari tahu lebih lanjut bersama bintang tamu saya, Bapak Imade Agus Astapanca, SSTP MPAR. Beliau adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Selamat datang Pak Panca. Selamat pagi. Pagi. Iya, panggilannya Pak Panca atau Pak Kabit? Panca saja. Panca saja. Jadi lebih enak, lebih nyaman kalau dipanggil nama saja. Oke, namanya Pak Astapanca. Jadi panggilannya sebenarnya 8 atau 5, Pak? 5 saja. 5 saja. Tapi itu ada filosofinya namanya ya, Pak ya? Ada. Oke, keren. Sekeren topik kita hari ini. Tadi saya udah sempet kasih bocoran topiknya, disiplin bukan beban, melainkan kehormatan. Jadi Bapak Ibu pasti udah sering ya kalau ngomongin disiplin itu yang kebayang-bayang tuh mukanya Pak Panca ya nggak sih? Kalau ngabsen gitu ya, keinget sharing-sharing dari BKPSDM utamanya yang sering banget diinformasikan sama Pak Panca bahwa disiplin matters, ya nggak sih Pak? Kalau di aplikasi kita sering baca itu disiplin matters. Boleh ini nggak Pak sharing, kalau Bapak sekarang itu perannya apa di BKPSDM? Tadi saya sudah sempat bilang Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, itu kerjaannya ngapain aja sih Pak? Baik, terima kasih rekan Prama. Selamat pagi Sobat ASN Bali Bisa. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh rekan Prama bahwasanya saya saat ini ditugaskan sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. Secara tugas dan fungsi, kami melaksanakan penyelenggaraan untuk penilaian kinerja, pembinaan disiplin, dan pemberian penghargaan. Itu pekerjaan secara inti di bidang kami. Jadi kalau teman-teman, Sobat ASN, berbicara tentang si kepo, itu ada di bidang kami. Berbicara tentang disiplin, itu juga bidang kami. Berkaitan dengan TPP, itu juga di bidang kami. Banyak ya Pak? Banyak. Hal-hal yang sensitif itu berada di bidang kami. Yang sensitif dan dapurnya pegawai. Pokoknya itu betul. Semuanya Pak Panca yang handle. Jadi diinget-inget mukanya, siapa tahu ketemu di jalan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau sejauh ini sudah berapa lama Pak berkecimpung di bidang ini? Kira-kira? Kalau di bidang ini sebenarnya saya sudah bertugas sejak 2017. Oh, cukup lama ya, Pak? Tapi posisinya waktu itu masih menangani masalah penilaian kinerja. Nah, kalau khusus menangani masalah disiplin itu sejak Januari 2021. Jadi kurang lebih 4 tahun sekian bulan. Oke, sejak Januari menangani disiplin, ada nggak kira-kira case yang paling berkesan gitu yang pernah Bapak tangani soal disiplin ini sejauh ini yang mana? Ada nggak Pak? Sebenarnya kalau nyari kesan itu hampir semua berkesan. Oke. Karena ketika kita menangani disiplin, case-nya itu beraneka ragam. Beraneka ragam ya? Ya, ada case-nya yang ringan, tapi karena situasi kondisi tertentu menjadi berkesan. Ada case-nya yang berat, karena berat ya pasti akan berkesan. Tapi yang saya yakini, yang kami, teman-teman kami di bidang juga yakini,
Dan yang perlu teman-teman juga pahami bahwa ketika menerima penjatuhan hukuman disiplin itu bukan merupakan sebuah hukuman, tapi lebih kepada pembinaan. Dan ketika menerima pembinaan, ada titik balik perubahan. Nah, itulah yang membuat kami menjadi berkesan. Wow, ini banget sih Pak, filosofis, puitis gitu pemilihan kata-kata. Iya, benar-benar. Jadi kalau menurut Bapak, bicara soal disiplin, seperti tadi yang Bapak bilang menarik, bukan hukuman, tapi lebih kepada pembinaan. Sebenarnya kalau Bapak sendiri memaknai disiplin ASN yang ideal itu yang seperti apa, Pak? Kalau kita melihat makna dari disiplin itu ya, artinya itu kan kepatuhan, ketaatan. Tapi kalau berbicara tentang disiplin yang ideal, ya menurut saya pribadi sih disiplin yang memang tumbuh dari diri, berdasarkan kesadaran, tumbuh dari hati. Jadi bukan disiplin yang karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan terkena sanksi. Karena selama ini kan memang seperti itu. Jadi kalau udah kalau nggak hadir nanti dipotong TPP-nya, baru disiplin. Kalau apel misalnya, kalau nggak ada pimpinan atau baru ada pimpinan, baru lebih disiplin. Jadi bukan itu yang kita harapkan. Tapi disiplin yang memang karena kesadaran, konsisten melakukan, dengan konsistensi itu tumbuh produktivitas, dan kalau bisa itu menjadi teladan bagi yang lain. Baik, dan itu adalah saya rasa filosofi di balik tema kita hari ini ya Pak ya. Betul. Disiplin bukan beban, tapi kehormatan. Nice. Kalau menurut Bapak, kenapa sih disiplin itu masih relevan? Apalagi kan sekarang zaman sudah mulai berkembang, teknologi sudah semakin canggih. Why gitu Pak? Disiplin still matters. Terutama ketika pelayanan itu dituntut lebih cepat, lebih transparan, lebih responsif gitu. Kenapa disiplin ini masih menjadi hal yang relevan Pak? Ya. Kalau menurut saya pribadi memang ini masih sangat relevan, karena memang di era yang serba cepat saat ini, perkembangan teknologi, semua serba terdigitalisasi, tapi kalau yang melaksanakan itu masih belum disiplin, ya enggak ada manfaatnya juga. Anggaplah, untuk kondisi saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, sudah ada wacana berkaitan dengan penerapan fleksibilitas kerja. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa mengukur kinerjanya seperti apa. Iya, betul. Produktivitasnya seperti apa. Kalau misalnya dia tidak disiplin, tentu orang mungkin akan menganggap, saya sudah berkinerja, tapi buktinya apa? Tidak kelihatan. Dia sudah bekerja sekian jam, buktinya apa? Tidak kelihatan. Makanya kenapa perlu disiplin? Ini sebenarnya untuk memastikan produktivitas kerja mereka, akuntabilitas mereka dalam berkinerja itu dapat dipastikan. Oke, jadi ini yang Bapak Pance bilang tadi itu adalah, kalau saya bisa klarifikasi lagi, itu adalah kaitannya dengan baru-baru ini pemerintah kita, utamanya Kementerian Pan-RB itu mengeluarkan Permen Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang flexible working arrangement, atau yang biasa kita kenal dengan working from anywhere gitu ya Pak. Jadi fleksibel secara lokasi, fleksibel secara waktu juga, tapi seperti yang tadi dikatakan Pak Pance bahwa fleksibel di mana saja bisa, kapan saja bisa, tapi di satu sisi harus bisa diukur, harus bisa diukur secara konkret gitu, apakah berkinerja, apakah memang produktif, akuntabilitasnya bagaimana gitu ya Pak. Jadi walaupun seperti ini sekarang trennya gitu, tetap disiplin ini relevan, karena relevansinya adalah disiplin itulah yang mengukur akuntabilitasnya seperti apa, kinerjanya seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, wow. Keren nih Pak. Dan kalau misalnya saya boleh tahu Pak, kalau menurut Bapak indikator utama seseorang ASN, kan karena Bapak melakukan penilaian kinerja, penilaian disiplin, indikator utama itu seorang ASN dikatakan disiplin, itu apa saja Pak? Apakah cukup dengan dia datang tepat waktu, pulang tepat waktu gitu? Menurut Bapak apa? Baik, terima kasih. Memang sih alat ukur paling sederhana untuk memastikan kedisiplinan teman-teman kita ini kan saat ini masih sebatas pada kehadiran. Jadi ketaatan terhadap jam kerja, ketaatan terhadap masuk kerja. Tapi itu masih indikator sederhana. Kalau yang lebih luas, kita melihat pengertian dari disiplin sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jadi disiplin itu adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan. Kewajiban kita sebagai PNS itu banyak. Jadi ada 8 kewajiban ditambah 9 hal yang wajib, ada 14 larangan. Menaati ketaatan jam kerja, masuk jam kerja itu hanya 1 poin di antara sekian poin berkaitan dengan kewajiban dan larangan. Sehingga disiplin yang bagus itu adalah yang memang memastikan bahwa
keseluruhan kewajiban, hal yang wajib, larangan itu harus dipatuhi. Baik. Jadi tadi disebutkan PP-nya adalah peraturan pemerintah ya Pak ya? Peraturan nomor pemerintah 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Ya. Iya, jadi Bapak Ibu bisa browsing, dicek apa sih kewajiban saya. Mungkin banyak yang nggak paham. Ternyata kewajibannya bukan hanya datang tepat waktu, itu hanya salah satu indikator sederhana, indikator mendasar bahwa Bapak Ibu disiplin. Tapi di luar itu ternyata ada kewajiban, ada hal yang diwajibkan, dan ada larangan yang tidak boleh dilakukan ya Pak ya, betul. Untuk menjadi ASN yang disiplin. Nah, kalau dari berdasarkan pengalaman Bapak sejauh ini, jenis pelanggaran apa sih dari disiplin itu yang paling sering ditemui, dan ada nggak ya pola-pola yang berulang gitu di tempat-tempat tertentu gitu? Ya. Baik, jadi kalau pengalaman saya menangani disiplin sejak 2021 sampai sekarang, pelanggaran yang masih berulang itu berkaitan dengan pelanggaran ketaatan jam kerja masuk kerja. Oke. Itu sudah pasti, sering kali terjadi. Dan saat ini menjadi hot issue karena menjadi, mohon maaf, pemeriksaan rinci BPK. Oke. Keterlambatan teman-teman di tahun kemarin itu mencapai ribuan orang. Oh. Kalau yang masuk ke ranah kami sampai kami berproses untuk penjatuhan hukuman disiplin itu juga lumayan banyak. Sehingga upaya kami berkaitan dengan meminimalisir adanya pelanggaran berkaitan dengan ketaatan dan kewajiban masuk kerja ini, kami selalu lakukan sosialisasi, bincang santai, monitoring, termasuk kami memanfaatkan media podcast ini. Iya, betul sekali. Dan kalau saya boleh tahu nih Pak, saya penasaran, karena tadi dibilang adalah yang paling banyak itu keterlambatan. Keterlambatan itu apakah parah sekali gitu Pak, sampai lama gitu terlambatnya, atau hal-hal yang sebenarnya terlambatnya cuma 1 menit atau 2 menit, itu apakah masuk nggak sih Pak? Itu sebenarnya kategori yang membuat BPK itu menyoroti hal itu gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk keterlambatan ini sendiri sebenarnya ketika sudah melebihi dari jam yang ditentukan, itu sudah kategori terlambat. Walaupun 1 menit gitu Pak ya? Walaupun 1 menit. Nah, perlu juga untuk rekan-rekan ketahui bahwasannya saat ini kita sedang merancang perubahan peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan pegawai, di mana di dalamnya mengatur tentang pengurangan TPP karena keterlambatan. Nah, kalau sebelumnya keterlambatan kita itu dihitung rata per menit, kalau nanti sesuai dengan catatan oleh BPK, perhitungan keterlambatan kita ini mengacu kepada Kemendagri 900.1.3.2 garing 1287 tahun 2024 tentang tata cara persetujuan TPP oleh Mendagri. Itu perhitungannya per hari. Jadi teman-teman yang terlambat 1 sampai 30 menit itu dipotong 0,5%. Iya. Yang terlambat 31 menit sampai 60 menit itu dipotong 1%, dan seterusnya sampai 1,5%. Jadi akumulasinya per hari. Iya, jadi bukan yang lagi seperti yang sebelumnya. Iya. Jadi ini yang perlu teman-teman menjadi perhatian, sehingga saran kami mulai dari sekarang biasakan diri untuk disiplin diri. Baik, jadi tidak lagi akumulasi per bulan gitu Pak ya. Jadi per hari itu sudah dipotong dari hitungan menitnya. Ya. Agak serem ya Pak? Jadi saya wah dari sekarang udah mulai ngitung persentase nih gitu. Kalau terlambat sekian menit berarti 0,5%, terlambat sekian menit 1% gitu ya Pak ya. Wah mantap. Dan kalau menurut Bapak sendiri, kita kan sekarang kehadiran kita lakukan pencatatannya dengan face detector ya Pak ya, absensi digital. Nah di lingkungan Pemprov Bali sejauh ini, apakah instrumen ini cukup strategis Pak untuk menilai disiplin PNS kita atau ASN kita secara umum? Seperti saya sampaikan di awal, jadi untuk kehadiran itu kan instrumen paling sederhana untuk mengukur kedisiplinan. Meskipun sebenarnya yang diharapkan itu adalah outputnya, kinerjanya yang diharapkan. Tapi untuk memastikan kinerja itu dapat berjalan dengan baik, ya melalui disiplin. Itu hal yang paling sederhana. Nah, saat ini kita dibantu menggunakan aplikasi face detector, itu bukan berarti ujung-ujung sudah ada. Tapi berawal dari aplikasi sidik jari, kalau teman-teman mungkin masih ingat itu ada aplikasi sidik jari sebelum kita COVID. Tapi jarinya yang ternyata yang digunakan ada 10 jari, ada 10 nama. Seiring perkembangan waktu, karena kita dilanda COVID, ada perubahan yang kita lakukan. Mohon maaf siapa tahu ada yang kena ya.
Seiring perkembangan waktu, ternyata aplikasi sidik jari ini tidak sesuai dengan perkembangannya. Masih bisa diakali gitu ya Pak? Masih bisa diakali, sehingga kita dibantu oleh teman-teman kami di tim SPBE Kominfo melakukan perubahan menggunakan aplikasi face detector. Tapi ternyata jujur, teman-teman kita ini sangat kreatif. Sangat kreatif. Masih diakali juga ya Pak? Masih diakali juga. Okay. Sehingga ketika pun kita sudah menggunakan face detector, mohon maaf, mungkin ada yang menggunakan foto yang digunakan. Sehingga teman-teman kami juga mulai berbenah. Teman-teman kami di SPBE kan pastinya merespon dengan sangat cepat kondisi-kondisi seperti ini, celah-celah seperti ini. Sehingga adalah gerakan olahraga yang harus kita lakukan. Angguk-angguk, geleng-geleng, dan sebagainya. Terjawab sudah. Kenapa saya harus disuruh senyum tiap pagi gitu ya, angguk-angguk, padahal lagi nggak mood banget gitu kan. Oke, jadi itu sebenarnya adalah cara agar bukan foto yang digunakan, bukan diakali oleh foto gitu Pak ya. Jadi memang benar-benar manusia gitu, yang bergerak, yang bisa geleng-geleng, angguk-angguk gitu. Wah, ternyata ini saya belum tahu sebelumnya loh Pak, dan ini informasi baru. Oke. Tapi kalau sekarang ini kan selain itu ada juga yang mengakali dengan fake GPS gitu ya Pak. Ada ini nggak Pak? Kira-kira nanti akan ada terobosan lagi tentang absensi ini, atau memang sampai saat ini masih ini dulu? Ada rencana untuk melakukan inovasi terhadap itu mungkin agar tidak lagi diakali dengan fake GPS? Ya, memang untuk kondisi saat ini, meskipun kita sudah menggunakan absensi face detector, sudah kita sesuaikan agar teman-teman itu bergerak, tapi ya kembali lagi, teman-teman kita ini kreatif sekali. Jadi gerakannya itu juga diakali dengan kondisi tertentu. Nanti kalau saya sampaikan ternyata diterapkan, dan seperti itu. Contekannya gitu ya Pak? Termasuk untuk fake GPS ini sendiri, ini kan juga menjadi perhatian dari pimpinan kita, dalam hal ini Bapak Sekda. Sempat beberapa tahun yang lalu menjadi penekanan beliau untuk tidak menggunakan fake GPS. Sehingga dari kami pun, karena kami bertanggung jawab masalah disiplin pegawai, untuk fake GPS ini, ya kalau teman-teman mengikuti perkembangannya, di awal tahun kemarin kami menjatuhkan hukuman disiplin kurang lebih sekitar 200 sekian orang kepada teman-teman kita yang terindikasi menggunakan salah satu kondisi dan fake GPS. Jadi salah satu kondisi yang digunakan itu, mohon maaf, kami mencermati setiap dokumen bukti dukung yang digunakan pada saat melaksanakan absensi. Jadi dokumen-dokumen inilah yang kami jadikan bukti untuk memberikan teguran dan sanksi kepada teman-teman kita yang menyalahgunakan. Jadi seperti itu. Jadi jangan macam-macam ya, jangan menerapkan kreativitas di tempat yang salah gitu ya Pak ya. Jadi memang ditangani oleh BKPSDM. Jadi mereka tidak diam gitu melihat hal ini. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya. Kalau saya boleh tahu, itu tadi kan ditangani oleh BKPSDM. Kapan kasus pelanggaran disiplin itu masuk ke BKPSDM dan kapan berhenti di tingkat perangkat daerah saja? Ya, ini juga yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman semua, termasuk melalui media ini kami sampaikan kepada teman-teman pejabat pengelola kepegawaian, bahwasanya setiap pelanggaran yang terjadi itu sebenarnya pembinaan awalnya itu harusnya di perangkat daerah. Di kepegawaian. Di kepegawaian, ya. Tapi tentunya kepegawaian juga dibantu oleh bidang-bidang, bagian-bagian yang lain. Karena kan dari kepegawaian mungkin dia hanya mengelola untuk di internal di sekretariatnya, secara lebih luas memang di satu perangkat daerah, tapi kolaborasi dengan teman-teman di bidang-bidang yang lain atau bagian-bagian yang lain. Nah, ketika memang terjadi atau ada indikasi pelanggaran, harapannya itu sudah diselesaikan di internal, sehingga tidak berlarut-larut dan menjadi masalah di kemudian hari. Ketika memang pelanggaran itu terjadi, ya mekanisme sesuai dengan PP 94 tahun 2021 atau turunannya di Per BKN 6 tahun 2022 itu dilakukan. Ada pemanggilan, ada berita acara pemeriksaan. Ketika memang dari hasil pemeriksaan itu terbukti melanggar, dijatuhkan sanksi. Nah, ketika memang ranahnya masih di OPD, ringan, itu masih di OPD, berproses di internal OPD saja, tapi ketika sudah ranahnya sedang dan berat, itu baru masuknya ke BKPSDM. Oke, jadi memang ada levelnya ya Pak, ada ringan, sedang, berat. Boleh nggak sih Pak kita diceritain, sanksi-sanksi yang diberikan ini, tadi ada levelnya, apa aja Pak jenis-jenisnya, secara singkat aja Pak, karena kan kita dari tadi ngomongnya yang masih tahap sederhana, yang hadirnya tidak tepat waktu gitu. Mungkin ada hal-hal yang ternyata itu adalah pelanggaran sedang dan berat, justru kita nggak tahu gitu Pak. Oke, untuk tingkatan hukuman disiplin itu sebenarnya ada 3. Jadi ada hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Nah, ringan itu apa saja?
Yang tergolong atau yang masuk dalam kategori hukuman disiplin ringan itu ada teguran lisan, teguran tertulis, surat pernyataan tidak puas. Mohon maaf, pernyataan tidak puas secara tertulis. Jadi meskipun sebutannya teguran lisan itu di SK-kan. Jadi ada SK-nya. Jadi bukan jangan teguran. gitu dong gitu ya Pak ya. Itu. Oh, baik. Melalui mekanisme tadi, pemanggilan, pemeriksaan. Yeah. Selanjutnya hukuman disiplin sedang sesuai dengan PP 94 itu pemotongan tunjangan kinerja. Kalau kita pemotongan TPP. Jadi pemotongan TPP-nya itu sebesar 25% selama 6 bulan, selama 9 bulan, selama 12 bulan. Yeah. Selanjutnya ada hukuman disiplin berat, itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri sebagai PNS. Nah, apa saja kategorinya? Kalau tadi kan sudah jelas. Tidak masuk kerja, yang alpa, itu juga ada jenjangnya. 3 hari masih ringan teguran lisan, 4 sampai 7 hari yang tertulis, dan seterusnya sampai hukuman pemberhentian. Kalau udah 28 hari kerja ke atas, itu sudah pemberhentian. Atau, nah ini yang juga perlu penekanan, 10 hari kerja secara terus-menerus tanpa alasan yang sah, itu sudah bisa diberhentikan. Gajinya pun bulan berikutnya sudah bisa diberhentikan tanpa harus menunggu surat keputusan. Ya, kalau pelanggaran lain, anggaplah teman-teman kita yang tidak melaksanakan tugas kewajiban, anggaplah rajin ngabsen tapi tidak berkinerja, itu juga bisa dijatuhi pelanggaran. Kalau dampak negatifnya di unit kerja, itu ringan. Dampak negatifnya di instansi, pemerintah provinsi, itu sedang. Tapi kalau sudah dampaknya negara, itu pasti berat. Kalau jadi ngomongin itu levelingnya. Iya, ngomongin level ini memang jadi agak pressure gitu dengernya Pak. Karena isinya dari tadi adalah hukuman. Dan tadi saya sempat menyimak bahwa ada hukuman suatu PNS atau ASN yang menjabat, kemudian ketika dia dijatuhkan sanksi, ada sanksi dia dikembalikan ke jabatan pelaksana gitu Pak ya. Dan itu selama 1 tahun. Dan itu tidak menjamin akan kembali lagi ke jabatan itu gitu ya betul. Pak. Misalnya sebelumnya adalah kepala bidang atau kepala subbagian, ketika dijatuhkan sanksi menjadi pelaksana selama 1 tahun, tidak ada jaminan akan bisa lagi kembali ke jabatan itu ya Pak ya. Jadi memang harus berhati-hati sekali. Sekali. Baik Pak Pance, tadi sudah disampaikan begitu banyaknya pelanggaran, begitu banyaknya jenis-jenis sanksi, dan kalau dari BKPSDM sendiri ada tidak ruang-ruang kompromi gitu ketika menangani hal-hal ini? Utamanya ketika menangani tadi tidak hadir 3 hari masih ringan, masih oke gitu. Ketika menjadi 10 hari gitu, apakah menyediakan ruang-ruang kompromi atau memang akan langsung dijatuhkan pembinaan berupa sanksi gitu Pak? Jadi dasar kita untuk melakukan pembinaan ataupun penjatuhan hukuman disiplin itu sudah diatur jelas di PP 94 tahun 2021. Jadi bukan serta-merta ketika ada pelanggaran langsung kami jatuhkan, tidak. Makanya yang pertama yang kami harus pastikan adalah bahwa di perangkat daerah itu sudah melakukan pembinaan awal. Itu kami pastikan terlebih dahulu. Ketika sudah dilakukan pembinaan awal, melakukan pemanggilan, pemeriksaan, tentunya di sana nanti kan ada laporannya. Nah, kalau kami di BKPSDM termasuk juga tim pertimbangan disiplin, ada yang namanya tim, jadi diketuai langsung oleh Bapak Sekda. Pada saat pengambilan keputusan itu mempertimbangkan laporan dari perangkat daerah terkait berdasarkan berita acara, latar belakang penyebab dilakukannya pelanggaran, termasuk juga hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Catatan-catatan itulah yang harus kita teliti, cermati dengan seksama sebelum akhirnya menjatuhkan sebuah putusan. Jadi memang ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tidak serta-merta langsung penjatuhan hukuman disiplin ABC, tidak seperti itu. Berarti disitulah letak penjatuhan hukuman atau pembinaan BKPSDM yang lebih humanis gitu. Ada ruang-ruang kompromi ketika mereka diberikan kesempatan untuk klarifikasi, kemudian didengarkan alasan-alasannya kenapa sampai seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi bukan diktator atau otoriter gitu langsung menjatuhkan hukuman, tapi memang ada skema-skema atau kesempatan-kesempatan untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi seorang ASN sampai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan itu dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Ada klarifikasinya. Ada klarifikasinya, baik. Sejauh ini Pak, dari pengalaman pribadi, tadi kan kita sudah dengar banyak yang masuk itu adalah pelanggaran disiplin waktu kerja atau keterlambatan. Ada yang lain nggak Pak yang sering masuk ke meja penanganan Bapak selain itu, dan bagaimana pendekatan penyelesaiannya?
Selain pelanggaran karena ketaatan jam kerja yang selama ini sampai masuk ke ranah kami itu, ya termasuk juga tindak pidana. Jadi tindak pidana berkaitan dengan, mohon maaf, narkoba, persetubuhan, korupsi, itu juga masuk ke kami. Tapi tindakan yang kami lakukan tentunya menunggu putusan dari pengadilan setelah inkrah ya. Nah, untuk hal lain ya termasuk teman-teman yang rajin ngabsen tidak berkinerja. Termasuk juga yang memang tapi si keponya 100%, Pak. Nah, inilah yang sebenarnya juga menjadi dilema ya. Di satu sisi dari perangkat daerah, dari atasan itu menyampaikan kepada kami, ini Pak pegawainya, mohon maaf, bandel, nakal, dan lain sebagainya. Kami cek di SKP-nya, predikatnya baik. Si keponya 100%. Iya, benar. Lalu salahnya di mana? Iya, benar. Kami bisa meneliti, mencermati itu kan berdasarkan salah satu evidennya ya itu yang ada di sistem. Selain nanti klarifikasi dari atasan langsung, dari rekan kerjanya dan lain sebagainya. Tapi kalau secara bukti otentiknya sudah berbeda dengan apa yang dilaporkan, nah berarti ada yang salah. Di mana yang salah? Nah, itulah harapan kami, kita bekerja sama. Jangan semua itu dilimpahkan secara penuh ke BKPSDM. Kami memiliki teman-teman di OPD, pejabat pengelola kepegawaian, mereka lah teman-teman kami, perpanjangan kami. Yang notabene kami harapkan kita sama-sama untuk melakukan pembinaan. Pembinaan awal tentunya di perangkat daerah, selanjutnya baru di BKPSDM. Iya, dan setahu saya kalau nggak salah perangkat daerah, terutama eselon 2-nya itu kan juga sebagai pejabat pembina kepegawaian ya Pak ya? Kalau pejabat pembina kepegawaian itu Bapak Gubernur, Kepala Daerah, PPK. Jadi mereka juga sebenarnya punya tanggung jawab untuk membina anak buahnya gitu. Kalau dari pimpinan pasti punya tanggung jawab. Iya, jadi tidak sampai terjadi bahwa di satu sisi mengeluhkan kinerja, tapi di satu sisi memberikan nilai baik. Itu nggak harusnya sampai terjadi seperti itu ya Pak ya? Harusnya tidak seperti itu. Kadang kan ada rasa ketidakenaan, tidak nyaman. Padahal yang kita perlukan sebenarnya ketegasan. Kalau sudah ada ketegasan dari pimpinannya, sebenarnya hal-hal ini mungkin tidak akan terjadi. Oke, baik Pak Pancen. Jelas sekali penjelasannya, jadi saya juga dengerinnya asik. Terima kasih banyak. Tapi kalau saya boleh tahu lagi nih Pak, yang tadi kita bicarakan adalah apa yang paling sering masuk ke meja penanganan gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, ini kan kalau ASN kita lihat komposisinya itu banyak generasi muda. Kalau orang bilang tuh sekarang Gen Z gitu Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri menangani generasi-generasi Gen Z ini, apa sih tantangannya yang paling berat gitu Pak untuk mungkin mendisiplinkan, atau bisa dibagi nggak Pak insight-nya? Memang menarik ya untuk generasi-generasi muda sekarang, ya bukannya membandingkan, tidak, tapi tentunya harus ada hal-hal yang kita sesuaikan menghadapi teman-teman kita yang beda generasi. Meskipun kalau secara wajah mungkin saya termasuk juga Gen Z. termasuk ya? Iya, Bapak generasi Alpha sih, muda banget. Tapi dengan adanya teman-teman kita di generasi Gen Z ini, kami semakin harus menunjukkan kreativitas juga. Bagaimana di satu sisi mereka bisa berkreasi, tapi tetap juga bisa menunjukkan disiplin diri. Nah, itu tantangan bagi kami. Ya tentu tantangan juga kepada para atasan-atasan. Bagaimana mereka bisa mengoptimalkan tenaga yang ada dengan kemampuan yang mereka miliki. Para Gen Z ini kan rata-rata orang-orang yang canggih-canggih. Iya, betul. Tidak hanya dari sisi kinerja, tapi secara teknologi juga sangat canggih. Tapi mohon maaf untuk masalah hal yang lain, entah tanggung jawab, disiplin diri, etika dan yang lain, ya memang sambil berjalan, berproses. Oleh karena itulah sebenarnya ya kita harus bersama-sama. Tidak bisa dibebankan pada satu orang, pada satu instansi, tapi kita bersama-sama untuk bisa mengarahkan, tidak hanya para Gen Z sih sebenarnya, termasuk para senior-senior kita, termasuk juga kita, bersama-sama bagaimana mewujudkan birokrasi yang ideal yang seharusnya. Oke, jadi pendekatannya pun harus diupdate gitu ya Pak, pendekatan BKPSDM, karena yang di approach adalah generasi-generasi zaman now gitu, tapi kalau misalnya pendekatannya masih menggunakan yang zaman dulu, kayaknya nggak matching gitu ya, belum ini nggak ketemu gitu ya Pak ya. Oke Pak Pance, kalau begitu Bapak, saya pengen denger nih, ini kita sudah sampai di penghujung podcast, jadi saya ingin mendengar Pak closing statement. Menurut Bapak bagaimana sih cara menumbuhkan budaya disiplin ASN yang bukan karena takut sanksi, tapi lebih ke inner self gitu, karena kesadaran dan rasa hormat terhadap profesi. Silakan Pak. Ya, menumbuhkan kesadaran sebenarnya nyambung dengan tema juga sih. Disiplin bukan beban tapi sebuah kehormatan.
Jadi bagaimana ini bisa tumbuh? Harapannya sebenarnya ketika memang lingkungan mendukung, ya contohlah dari masalah kedisiplinannya itu kan tidak bisa dari hanya perorangan, tapi semua pihak terkait dari atasan sampai dengan bawah. Ketika pimpinan memberikan contoh yang baik, memberikan tauladan yang baik, tentunya yang di bawah juga akan mengikuti. Nah, ketika itu diikuti, pastinya nanti akan tumbuh kesadaran dari dalam diri, dari dalam hati. Nah, ketika tumbuh kesadaran, kembali seperti yang tadi, secara konsisten dilakukan, tidak hanya di awal saja, tidak hanya di awal dilakukan, tapi secara kontinu, itu otomatis akan membentuk budaya untuk disiplin. Nah, seperti halnya kalau misalnya teman-teman Mike Tyson pasti tahu, Cristiano Ronaldo pasti tahu. Jadi, tahu nggak ya Pak kalau generasi Gen Z tahu ya? Mudah-mudahan tahu ya. Kalau Mike Tyson itu menyebutkan disiplin itu adalah melakukan hal yang tidak disukai, tapi melakukannya seolah-olah menyukainya. Jadi, Mike Tyson itu petinju ya teman-teman, by the way. Petinju kelas berat yang menjadi juara dunia pada saat sangat muda. Kenapa itu bisa dicapai? Ya karena disiplin itu. Memang disiplin itu terasa tidak selalu menyenangkan ya. Kadang sangat bikin berat hati. Kadang-kadang bikin jengkel gitu ya Pak. Tapi kenapa orang yang disiplin itu tetap melakukan? Karena dia tahu ini merupakan bagian dari proses untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Makanya hal yang sama juga Cristiano Ronaldo, siapa yang nggak tahu kan? Salah satu legendaris sepak bola. Sampai saat ini masih konsisten disiplin ya Pak ya. Cristiano Ronaldo itu menyebutkan bahwa disiplin itu adalah penghubung antara bakat dan kesuksesan. Jadi kalau teman-teman hanya memiliki bakat, hanya pintar, tapi tidak memiliki, mohon maaf, moral, etika yang baik, disiplin yang baik, kesuksesan itu mungkin bakalan jauh. Meskipun tercapai mungkin agak lama daripada yang seharusnya. Oleh karena itulah potensi tanpa disiplin tidak akan meraih prestasi. Jadi seperti itu. Itu adalah salah satu jawaban kenapa saya setiap ngelihat absen face print itu saya bingung apa sih maksudnya disiplin matters gitu ya. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Jadi disiplin matters walaupun kita mungkin ke kantor hari ini mau ngapain sih di kantor, nggak ada kerjaan gitu mungkin ya Pak ya. Tapi tetap harus kerjaan dong. Tapi tetap harus datang, tetap harus show up, harus tepat waktu, harus di kantor gitu, harus siap sedia menerima tugas-tugas, instruksi-instruksi dari pimpinan termasuk instruksi-instruksi atau tugas-tugas di luar kedinasannya Pak ya. Oke, Bapak ada ini lagi nggak, tambahan lagi nggak? Mungkin untuk utamanya nih generasi-generasi muda yang baru menjadi P3K, ada nggak Pak? Oke, sesuai dengan tema, disiplin bukan beban, tapi kehormatan kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai abdi negara. Tidak hanya kepada teman-teman yang baru diangkat, sebagai CPNS, sebagai P3K, termasuk kepada seluruh ASN, dan terkhususnya pada generasi muda. Jadilah pegawai yang bekerja, bukan karena takut terkena sanksi, takut terkena hukuman, tapi lebih kepada kesadaran dan tanggung jawab. Jadi disiplin itu tidak hanya sekedar hadir tepat waktu, tapi bagaimana kita tuh hadir dengan integritas, dengan ketulusan dan semangat yang melayani. Jadi marilah kita bersama-sama membangun birokrasi yang profesional, birokrasi yang handal, birokrasi yang membanggakan. Tentunya dimulai dari hal yang sederhana. Hal itu apa? Ya disiplin dari dalam diri, disiplin yang lahir dari hati. Mungkin seperti itu. Cantik sekali kata-katanya. Kalau gitu kita harus akhiri Pak Pance karena waktunya sudah habis. Bapak masih mau nambah? Lagi semangat, boleh saya tutup dengan pantun? Oh boleh, silakan. Ya, kita perlu ini nggak? Perlu cakep-cakep nggak Pak? Mungkin teman-teman saya di sini nanti minta suaranya Pak Wire, ada Ibu Tisa juga di belakang kamera yang selalu support kita semua. Boleh ya? Ya, terima kasih karena pagi ini saya sedang butuh pujian, jadi saya tutup dengan pantun. Butuh validasi. Metik bangga di pagi hari. Cakep. Disimpan rapi dalam keranjang. Cakep. Mari jaga disiplin diri. Cakep. Untuk ASN Bali yang gemilang. Oke, mantap. Wah, keren banget Pak Pance. Terima kasih banyak atas waktu dan insight-nya yang sangat membuka wawasan kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Pance di podcast ini, teman-teman sekarang udah inget wajahnya. Jadi kalau misalnya mau yang aneh-aneh, mau kreatif-kreatif yang tidak pada tempatnya, siap-siap
ketemu sama Pak Pance ya, karena yang nanti akan menangani adalah beliau, berhadapan dengan beliau, nanti diomelin sama beliau juga. Jadi jangan macam-macam lah ya, kita yang lurus-lurus aja, disiplin aja gitu ya. Dan semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa meningkatkan semangat ASN, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, sehingga disiplinnya semakin nyata terlihat dalam sikap, dalam perilaku, dan dedikasinya sebagai abdi negara. Kalau gitu acaranya hari ini saya tutup podcastnya, kita ketemu lagi di minggu depan, masih di acara podcast ASN Bali Bisa, dengan tema-tema yang lebih seru, tema-tema yang dekat dengan kita sehari-hari, dan juga narasumber atau bintang tamu yang juga tidak kalah luar biasanya. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, ditonton sampai habis, karena saya yakin ya bermanfaat sekali isinya, terutama yang hari ini disiplin gitu ya. Ini pasti setiap hari kita ketemu nih sama yang namanya disiplin matters itu ya teman-teman ya. Jadi langsung saja saya pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast ASN Bali Bisa berikutnya. Bye-bye.